Garuda hanya memerlukan tambahan 3 poin dari 2 laga tersisa, yakni kontra Irak dan Filipina untuk menyegel tempat di babak ketiga. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan 6 slot lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Demi memperebutkan tiket dengan negara-negara teratas Asia macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi hingga Qatar, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan. Tenaga tambahan yang dimaksud di sini adalah kehadiran pemain-pemain keturunan grade A. Setidaknya ada 6 pemain keturunan grade A yang bisa diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebanyak 6 pemain yang dimaksud adalah Martin Paes, Messi Ilkers, Kevin Dykes, Jero Redewald, Calvin Verdong, dan Ole Romeni. Proses naturalisasi Martin Paes sedang dibahas di pengadilan arbitrase olahraga, sedangkan Calvin Verdong mengaku bersedia memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana dengan Messi Ilkers, Kevin Dykes, Jero Redewald, dan Ole Romeni? Harapannya PSSI bisa melobi nama-nama ini dan merampungkan proses naturalisasi mereka sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada September 2024. Jika nama-nama tersebut benar bergabung, Sinteyong semakin leluasa mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Changing weather and air. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Jesus, Messi Ilkers, dan Justin Hubner. Kevin Dykes akan dioperasikan sebagai wingback kanan dan Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral diisi 2 Jero Redewald dan Tom Haye. Bagaimana untuk trio di depan? Ole Romeni bertugas sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Dan berikut penampakan formasi timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain grade A tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk formasi 3-4-3 ada Martin Paes, Jesus, Messi Ilkers, Justin Hubner, Kevin Dykes, Tom Haye, Jero Redewald, Calvin Verdong, Ole Romeni, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Bagaimana pendapat kalian Sobat Sportivo? Timnas Indonesia makin keren, bukan? Alhamdulillah kabar baik. PSSI akan perpanjang kontrak Sintayong, Erick Thohir punya komitmen tinggi. Pemahaman pemain meningkat, Sintayong asal latihan taktik sebelum timnas U23 Indonesia jumpa Qatar di laga perdana. Respons Erick Thohir soal kemenangan timnas U23 Indonesia atas Uni Emirat Arab. Begini katanya. Satu calon pemain timnas Indonesia segera tiba. Apakah Jens Raven? Berikut ini penjelasannya. Pelatih Korea Selatan sarankan Vietnam jangan ikuti timnas Indonesia perbanyak pemain keturunan. Sintayong sampai kena kritikan pedas. Sebelum masuk pembahasan baik, PSSI akan perpanjang kontrak Sintayong, Erick Thohir punya komitmen tinggi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mempunyai komitmen yang sangat tinggi, termasuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Kata Erick Thohir, PSSI pasti akan memperpanjang kontrak Sintayong apabila ia sukses memenuhi target timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Seperti diketahui, kontrak Sintayong akan segera berakhir pada Juni 2024. PSSI belum juga memperpanjang kontrak Sintayong meskipun timnas Indonesia tampil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dan Sintayong sebelumnya sudah sepakat satu sama lain. Ada 2 target yang telah disepakati bersama yakni di timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. PSSI meminta Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024.
Juru taktik asal Korea Selatan itu menunjukkan buktinya dengan membawa skuad Garuda melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Masih ada satu perjanjian lagi yang harus dipenuhi Shin Tae-yong kepada PSSI, yakni Timnas U23 Indonesia. PSSI meminta Shin Tae-yong untuk membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar dari 16 negara yang tampil dalam turnamen tersebut. Shin Tae-yong menyetujui target itu. Bahkan pelatih berusia 53 tahun itu yakin Timnas U-Strip 23 Indonesia bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 2024. Jika target semifinal tidak tercapai, maka PSSI memastikan masa depan Shin Tae-yong tetap aman. Terpenting, Shin Tae-yong sudah bisa membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Adapun Piala Asia U23 digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Belum diketahui berapa lama perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong apabila Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Namun kabarnya PSSI akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai Desember 2027. Komitmen saya sama dengan Coach Shin Tae-yong seperti itu perpanjangan kontrak, kata Erick Thohir kepada awak media. Lanjut Erick Thohir, ia tidak akan membeda-bedakan nasib para pelatih di tim nasional. Erick Thohir merangkul semua termasuk kepada pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri, pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto, dan pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki. Saya rasa hubungan sama dengan Coach Shin Tae-yong sama seperti dengan Coach Mochi, Coach Indra Syafri, dan Coach Nova. Perlakuan yang saya berikan itu sama karena mereka satu tim solid. Tapi sebagai seorang yang profesional pasti punya target. Jadi kita harus menjalani targetnya dahulu baru kekeluargaan, jangan dibalik, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tentu saja sangat senang apabila Shin Tae-yong bisa memenuhi target tersebut. Namun ia juga sudah mempunyai langkah ke depan apabila Shin Tae-yong gagal bersama Timnas U23 Indonesia. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai dengan komitmen kita. Tapi kalau belum bagus, ya kami akan berbicara lagi dengan Coach Shin Tae-yong, tutup Erick Thohir.